Saya, Arventa Novia lagi dengan NIM 11223108 akan mempresentasikan hasil review jurnal saya mengenai evaluasi sisa makanan menggunakan metode visual Comstock. Kemudian untuk jurnal yang pertama yaitu Inpatient Food Waste Description at Sidoarjo General Hospital, di mana tujuan dari penelitian ini tuh untuk mengevaluasi indikator mutu gizi rumah sakit berdasarkan standar minimal yaitu kurang dari 20% sisa makanan. Kemudian untuk populasi dalam penelitian ini yaitu pasien rawat inap selama 3 hari siklus menu. Kemudian untuk instrumen yang digunakan yaitu 6 skala dan hasil dari penelitian ini yaitu rata-rata sisa makanan sebesar 22,5%, yaitu di mana sedikit di atas standar. Kemudian untuk komponen paling banyak yang tersisa yaitu sayur sekitar 30 sampai 35%. Kemudian untuk jurnal yang kedua berjudul Sisa Makanan dan Faktor Determinan yang Mempengaruhi Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Tegal. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengukur tingkat sisa makanan dan faktor-faktor determinan seperti kepuasan pasien terhadap makanan rumah sakit. Kemudian untuk populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 72 pasien rawat inap, di mana penelitian ini juga menggunakan 6 skala. Kemudian untuk hasil penelitian ini yaitu rata-rata sisa makanan sebesar 27% yang dimana lebih tinggi dibandingkan pada jurnal yang pertama. Kemudian untuk komponen yang paling banyak itu sama yaitu tersisa uh, makanan sayur sebanyak 35,5%. Kemudian untuk prosedur pelaksanaan untuk jurnal yang pertama, di mana yang pertama itu mengkoordinasi dengan instalasi gizi untuk menentukan jadwal observasi. Kemudian yang kedua dilakukan di mana pengamat menilai sisa makanan setelah makan pagi, makan siang, makan malam selama 3 hari. Kemudian yang ketiga, untuk setiap komponen seperti makanan pokok, lauk, sayur dan buah tuh dinilai dengan skala visual. Kemudian yang keempat yaitu data dihitung rata-ratanya per komponen makanan dan dibandingkan dengan standar kurang dari 20% sisa makanan. Kemudian untuk yang kelima yaitu hasil yang telah diperoleh itu digunakan sebagai evaluasi mutu pelayanan gizi rumah sakit. Kemudian untuk prosedur pelaksanaan jurnal kedua yaitu yang pertama itu melakukan pelatihan pengamat untuk penggunaan skala Comstock. Yang kedua itu pengamatan dilakukan setiap kali makan dalam waktu 3 hari. Yang ketiga yaitu pengamat menilai sisa makanan per komponen makanan, yaitu makanan pokok, lauk, sayur, dan buah. Kemudian tuh data dicatat pada lembar observasi Comstock. Yang kelima, pasien tuh diwawancarai menggunakan kuesioner kepuasan makanan. Kemudian yang keenam, analisis dilakukan untuk melihat hubungan antara kepuasan dan sisa makanan. Adapun kelebihan dari jurnal yang pertama yaitu metode praktis dan standar nasional, di mana pada penelitian ini tuh praktis, cepat, sesuai pedoman Kemenkes, serta cocok untuk evaluasi rutin rumah sakit. Yang kedua yaitu pada jurnal ini tuh memberi data kuantitatif yang bisa langsung digunakan manajemen rumah sakit untuk menilai performa instalasi gizi. Yang ketiga yaitu pada penelitian itu dapat menunjukkan komponen menu mana yang paling sering tersisa sehingga berguna untuk perbaikan siklus menu. Kemudian untuk kelebihan jurnal yang kedua, yaitu adanya kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif. Jadi tidak hanya menggunakan visual Comstock, tetapi juga mengaitkan dengan faktor kepuasan pasien. Kemudian yang kedua yaitu dapat dijadikan alat pemantauan mutu gizi harian yang terintegrasi dengan survei kepuasan pasien. Yang terakhir yaitu pada penelitian ini juga menjelaskan penyebab sisa makanan sehingga sangat relevan untuk continuous quality improvement. Kemudian ada pun kekurangan dari dua jurnal tersebut, di mana jurnal pertama itu tidak menghitung dampak gizi yang hilang akibat sisa makanan tersebut. Yang kedua yaitu tidak menilai kondisi klinis pasien yang bisa menjadi penyebab utama sisa makanan tinggi. Kemudian untuk jurnal yang kedua, di mana penelitian ini tidak menjelaskan mengapa sisa makanan dapat terjadi. Yang kedua yaitu tidak mempertimbangkan kondisi klinis pasien. Dan yang ketiga yaitu tidak menilai aspek kepuasan pasien sehingga itu dapat mempengaruhi mutu pelayanan gizi secara keseluruhan.
Kemudian untuk validitas dan reliabilitas, untuk jurnal yang pertama yaitu belum diuji secara empiris, namun validitas isi dijamin dengan acuan Kemenkes nomor 129 tahun 2008. Kemudian untuk reliabilitas prosedural dijaga dengan pengamat yang sama dan waktu pengamatan yang konsisten. Kemudian untuk jurnal yang kedua, di mana validitas belum diuji secara statistik, namun validitas konstrak terdukung, di mana sisa makanan berhubungan signifikan dengan kepuasan pasien. Kemudian untuk rehabilitas, prosedural dijaga dengan observasi oleh pengamat terlatih secara konsisten. Adapun kesimpulan dari review jurnal ini, di mana kedua belah pihak sama-sama menggunakan metode visual construct untuk menilai sisa makanan pasien rumah sakit dan menunjukkan bahwa tata makanan masih melebihi standar nasional, yaitu lebih dari 20%. Perbedaan utama terletak pada fokus penelitian, di mana pada jurnal pertama itu untuk menilai pencapaian standar mutu pelayanan gizi, sedangkan jurnal kedua itu menekankan faktor penyebab dan kepuasan pasien. Jadi, secara keseluruhan, metode visual conflict itu terbukti praktis dan efektif sebagai alat pemantauan mutu pelayanan gizi, namun perlu didukung dengan adanya uji validitas lebih lanjut serta evaluasi berkelanjutan terhadap kualitas menu rumah sakit. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. S- eh, Sekian dari saya, terima kasih.